Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak Duti Duta Akbar SEMM yang terhormat, perkenalkan saya Deva Ayu Oktavia Ramadhani dan anggota kelompok kami yaitu Masyela Azhara, Naila Putri Rahmanovianti, Nur Syifa Rahmadona, dan Nurfani Sahila izin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Analisis Pengendalian Kualitas Produk Tahu di Pabrik Lina. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian pendahuluan. Kita masuk ke pembahasan pertama yaitu latar belakang. Perkembangan industri di Indonesia saat ini sedang berkembang pesat terutama dalam industri makanan. Industri pembuatan tahu merupakan salah satu sektor makanan yang diminati secara luas. Namun, tingginya kadar air dan protein dalam produk tahu membuatnya rentan terhadap kerusakan. Hal ini mengakibatkan ketatnya persaingan antar perusahaan. Agar perusahaan dapat bersaing, maka diperlukan menjaga kualitas produk atau jasa yang dihasilkan dengan baik. Ada beberapa faktor yang menyebabkan cacatnya sebuah produk saat diproduksi, yaitu mesin, manusia, dan lingkungan. Sehingga untuk mencegah hal itu terjadi, maka perlu adanya pengendalian kualitas. Pabrik tahu didirikan oleh Bapak Uus dan saat ini berfokus pada proses produksi tahu putih. Akan tetapi masih terdapat beberapa produk yang cacat, seperti tahu yang kotor, ukuran tahu yang tidak sama, warna tahu yang berbeda, dan tekstur yang lembek. Produk yang cacat akan berdampak buruk bagi perusahaan, dikarenakan tidak dapat diperdagangkan di pasar. Untuk memenuhi harapan atau keinginan dari konsumen, harus dilakukannya perbaikan secara berkala. Metode yang digunakan untuk pengendalian kualitas adalah dengan menggunakan metode pengendalian. Penelitian ini bermaksud untuk memperkuat penelitian yang sudah ada tentang bagaimana menerapkan pendekatan pengendalian untuk meningkatkan kualitas produk dengan mengambil langkah-langkah untuk menurunkan atau menghilangkan risiko kegagalan yang mengakibatkan kecacatan produk. Lalu selanjutnya ada rumusan masalah. Peranan dari rumusan masalah sangat penting karena untuk memaparkan pertanyaan dalam suatu penelitian. Dengan demikian, didapatkan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana usulan perbaikan untuk meningkatkan kualitas produk tahu di pabrik tahu Rina. Yang kedua, faktor-faktor apa yang terjadi penyebab kegagalan pada proses produksi tahu pabrik Rina. Berdasarkan rumusan masalah, maka didapatkan tujuan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, memberikan usulan perbaikan untuk meningkatkan kualitas produk tahu di pabrik tahu Rina. Yang kedua, menganalisis faktor-faktor penyebab kegagalan yang terkait dengan aspek manusia, material, metode, mesin, dan lingkungan produksi. Dan yang terakhir, ada manfaat penelitian sebagai berikut. Pertama, penelitian ini membantu mahasiswa menerapkan ilmu manajemen dalam menganalisis masalah nyata yang terjadi dalam proses produksi. Penelitian ini juga melatih kemampuan berpikir kritis dan pemecah masalah berdasarkan data. Dan yang kedua, hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk memahami faktor-faktor penyebab terjadinya cacat atau kegagalan dalam proses produksi. Rekomendasi yang diberikan dapat membantu perusahaan memperbaiki alur kerja, meningkatkan kualitas produk, dan mengurangi kerugian. Deskripsi proses dan standar. Pada bagian ini, kami menjelaskan proses pembuatan tahu di
pabrik tahu Rina. Setiap harinya, pabrik menggunakan kurang lebih 50 kilo kedelai sebagai bahan baku utama. Pertama, kedelai disortir, kemudian dicuci menggunakan air mengalir agar kotoran dan kulitnya terlepas. Kedua, kedelai direndam selama sekitar 4 jam. Tujuannya agar kedelai menjadi lebih lunak dan kulitnya mudah dilepaskan. Ketiga, dilakukan proses penggilingan. Kedelai yang sudah direndam dicampur dengan air panas, lalu dimasukkan ke alat penggiling hingga menjadi bubur kedelai. Keempat, tahap pendidihan. Bubur kedelai direbus di dalam gentong selama kurang lebih 40 menit sambil terus diaduk agar tidak berbusa dan meluap. Kelima, penyaringan. Setelah mendidih, bubur kedelai disaring menggunakan kain mori untuk mendapatkan sari kedelainya. Pada tahap ini, ditambahkan air cuka untuk proses penggumpalan selama 10 menit. Terakhir, tahap 6 yaitu pencetakan. Gumpalan tahu diletakkan ke dalam cetakan, diberi pemberat, kemudian didiamkan sekitar 10-15 menit, kemudian dipotong sesuai permintaan konsumen. Kapasitas produk dalam satu hari rata-rata produksi mencapai 80-108 tahu, di mana satu papan berisi sekitar 20 potong tahu. Untuk memenuhi produksi ini, dibutuhkan kedelai sekitar 50 kilo per hari. Selanjutnya ada metode. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, yaitu menggambarkan kondisi nyata, proses produksi tahu, dan mengukur tingkat kesesuaiannya dengan standar kualitas yang telah ditetapkan. Terdapat dua jenis pengumpulan data, yaitu melalui hasil observasi lapangan dan wawancara, teruslah dikumpulkan dari sebagai sumber jurnal dan internet. Di sini ada tabel jenis-jenis cacat yang terjadi pada produk tahu. Yang pertama, ukuran tahu tidak sama. Proses pemotongan dilakukan dengan tergesa-gesa menjadi salah satu faktor penyebab pemotongan tahu tidak sama. Kedua, ada tekstur tahu lembek, yaitu cacat ini biasanya terjadi karena terlalu banyak air endapan yang dicampurkan dan pada saat pencetakan tidak diberikan beban yang cukup serta waktu pencetakan yang lama. Ketiga, ada tahu kotor. Biasanya terjadi karena alat yang digunakan tidak dibersihkan terlebih dahulu sebelum digunakan. Selain itu, pemasakan menggunakan kayu bakar dan serbuk kayu dapat berpengaruh karena abu bertebangan dan bisa saja terjatuh di proses penyaringan dan pencetakan. Keempat, ada warna tahu sedikit menguning. Pada Biasanya terjadi karena pada saat proses pemasakan terlalu sebentar dan tidak menunggu selama 3 kali proses mendidih. Selanjutnya ada bab KPI dan target. Bagian ini menjelaskan KPI dan target yang digunakan untuk mengukur keberhasilan proses produksi di pabrik tahu Rina. KPI ini dibuat agar proses produksi dapat terkontrol, memenuhi standar, serta menghasilkan tahu yang berkualitas. Di sini ada tabel KPI dan target. Yang pertama adalah produk cacat dengan target maksimal 5% per hari. Artinya produk yang rusak atau tidak sesuai standar tidak boleh lebih dari 5%. Kedua adalah ketidaksesuaian ukuran. Ditargetkan kurang dari 3%. Ini untuk memastikan ukuran tahu tetap konsisten. Ketiga, tekad tekstur baik dengan target minimal 95%. Penilaian ini digunakan untuk memastikan tahu memiliki tekstur yang baik, tidak lembek, dan tidak terlalu keras. Keempat, ada kepatuhan terhadap SOP koagulasi. Targetnya itu 100%. Artinya proses pengumpulan tahu harus benar-benar mengikuti prosedur
agar hasilnya stabil. Kelima, waktu siklus produksi ditargetkan kurang dari 85 menit per batch untuk memastikan efisiensi waktu produksi. Keenam, ada tingkat keluhan konsumen dengan target di bawah 1%. Hal ini digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan terhadap kualitas produk tahu. Di sini ada hasil ketinggian data analisis. Ini adalah tabel data jumlah produksi dan produk cacat selama bulan November 2025 dengan rata-rata pada hari pertama, yaitu jumlah produksi ada 16.500, ukuran tahu tidak sama 234, tekstur tahu lembek ada 301, tahu kotor ada 332, sedikit menguning ada 673, dan jumlah produksi cacat ada 1.540. Pada hari kedua, jumlah produksi ada 16.500, ukuran tahu tidak sama 312, tekstur tahu lembek ada 289, tahu kotor ada 612, sedikit menguning 576, dan jumlah produk cacat ada 1.789. Hari ketiga 16.500, jumlah produksi, ukuran tahu tidak sama ada 222, tekstur tahu lembek ada 472. Tahu kotor ada 337, sedikit menguning 489, dan jumlah produk ada 1.560. Jadi totalnya jumlah produksi ada 231.000, ukuran tahu tidak sama ada 4.231, ekspor tahu lembek ada 4.684, tahu kotor ada 6.615, sedikit menguning ada 6.695, dan jumlah produk cacat ada 22.701. Rata-ratanya ada 16.500, jumlah produksi, ukuran tahu tidak sama 302,21, ekspor tahu lembek 334,57, tahu kotor ada 472,50, sedikit menguning ada 472,1, dan jumlah produksi cacat ada 1.621,50. Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa jenis produk cacat tertinggi dalam bulan November 2025 adalah jenis cacat warna tahu sedikit menguning, sebanyak 6.695 pieces. Tahu kotor 6.619 pieces, tekstur tahu lembek 4.684 pieces, dan ukuran tahu yang tidak sama sebanyak 4.231 pieces. Dapat kita lihat bahwa jenis cacat yang dianalisis adalah warna tahu yang sedikit menguning. Untuk mengetahui penyebabnya digunakan alat bantu analisis berupa diagram fishbone. Pertama, dari faktor manusia ditemukan bahwa karyawan bekerja secara terburu-buru dan bekerja tanpa memprihatinkan kebersihan area kerja. Kedua, dari faktor material, adanya kualitas bahan baku yang berbeda, karena bahan baku yang dibeli dari beberapa supplier berbeda dan belum adanya standar kualitas bahan baku. Yang ketiga, dari faktor metode, belum adanya SOP kerja proses produk dan tidak adanya standar waktu pemasakan. Keempat, faktor mesin, salah ditemukan pada mesin kotor dan kurangnya perawatan. Dan yang terakhir, kelima, dari aspek lingkungan kerja kurang kondusif untuk proses produksi. Yang selanjutnya, berdasarkan hasil identifikasi masalah yang dilakukan melalui analisis diagram fishbone, terlihat bahwa faktor penyebab utama terjadinya cacat warna sedikit menguning pada produk tahu saling berkaitan antara aspek manusia, material, metode, dan mesin. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses produksi belum berjalan secara optimal dan memerlukan tindakan perbaikan
agar standar mutu produk dan terpenuhi. Dengan adanya gambaran faktor penyebab tersebut, perusahaan dapat menentukan prioritas penanganan masalah melalui langkah perbaikan yang tepat dan teratur. Selanjutnya ada pembahasan dari rencana tindakan. Ya, di bab keempat ada pembahasan dan rencana tindakan. Yang pertama itu ada rencana perbaikan. Yang pertama ada tindakan memberi pelatihan kepada karyawan terkait SOP pemotongan dan pencetakan tahu. PIC-nya kepala produksi, evaluasi, observasi langsung terhadap proses pemotongan serta pengecekan kesesuaian. Indikator keberhasilannya, ketidaksesuaian ukuran tahu harus kurang dari sama dengan 3% dari total produksi. Jika lebih dari 3 produksi, berarti tindakan belum berhasil. Tindakan kedua, menstandarkan waktu pengepresan dan menambah beban pencetakan. PIC-nya itu operator produksi. Evaluasinya pengukuran waktu pencetakan setiap batch dan pengecekan tekstur. Indikator keberhasilannya minimal 95% hasil cetakan harus memiliki tekstur yang baik. Artinya hanya maksimal 5% yang boleh bermasalah. Tindakan yang ketiga, meningkatkan kebersihan alat dan area produksi sebelum proses berlangsung. PIC-nya cleaning staff. Evaluasinya checklist kebersihan sebelum proses dimulai. Indikatornya, tahu yang kotor tidak boleh lebih dari 1% daripada semua tahu yang diproduksi. Tindakan yang keempat, memastikan pemasakan dilakukan hingga 3 kali mendidih sesuai SOP. PIC-nya operator pemasakan. Evaluasinya pencatatan waktu pemasakan dan pengamatan visual hasil akhir. Indikatornya, tahu harus berwarna putih sesuai standar. Tahu yang berwarna kuning tidak boleh lebih dari 2%. Yang kelima, menetapkan target produksi maksimal per batch untuk menyeimbangkan kapasitas kerja. PIC-nya pemilik usaha. Evaluasinya perbandingan output per batch sebelum dan sesudah setelah perbaikan. Indikatornya, total satu siklus produksi minimal hanya 85 menit atau kurang. Jika lebih dari itu, belum memenuhi target. Rencana perbaikan ini disusun berdasarkan temuan penyebab kecacatan produk yang diperoleh dari hasil analisis Fishbone dan data produksi. Fokus perbaikan diarahkan pada aspek proses, kebersihan, metode kerja, dan serta standar operasional. Evaluasi dilakukan secara periodik, baik harian maupun mingguan. Untuk memastikan perbaikan berjalan secara konsisten, dengan penerapan rencana perbaikan ini diharapkan kualitas produk meningkat, tingkat cacat dapat ditekan, serta kepuasan pelanggan dapat terjaga. Selanjutnya, dampak yang diharapkan. Untuk mengetahui dampak yang diharapkan dari penerapan rencana perbaikan, dilakukan pengelompokan berdasarkan beberapa aspek utama, yaitu biaya, waktu, kualitas, dan kepuasan pelanggan. Adapun dampak yang diharapkan dijelaskan pada tabel berikut. Yang pertama itu ada aspek biaya. Dampak yang diharapkan menurunnya biaya produksi karena berkurangnya produk cacat dan penggunaan bahan baku menjadi lebih efisien. Yang kedua ada waktu. Dampak yang diharapkannya waktu siklus produksi lebih singkat karena proses kerja lebih terstandar dan meminimalkan kesalahan. Yang ketiga ada kualitas. Dampak yang diharapkannya produk menjadi lebih seragam dari sisi ukuran, tekstur, dan kebersihan sehingga sesuai standar kualitas. Yang keempat ada kepuasan pelanggan. Dampak yang diharapkan kepuasan konsumen meningkat akibat produk yang lebih layak, bersih, dan memenuhi harapan terkait kualitas.
Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa penerapan perbaikan tidak hanya berfokus pada penurunan produk cacat, namun juga memberikan manfaat pada efisiensi biaya, percepatan waktu produksi, peningkatan kualitas produk, serta peningkatan tingkat kepuasan pelanggan. Dengan demikian, keberhasilan perbaikan diharapkan dapat memberikan dampak positif secara menyeluruh terhadap proses produksi dan kinerja perusahaan. Bab kelima ada kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis terhadap proses produksi di pabrik tahu Rina, dapat disimpulkan bahwa tingkat kecacatan produk masih cukup tinggi dan dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu manusia, material, metode, mesin, dan lingkungan kerja. Jenis cacat yang paling sering muncul adalah warna tahu sedikit menguning, tahu kotor, tekstur lembek, serta ukuran yang tidak seragam. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses produksi belum berjalan secara standar dan konsisten. Data produk bulan November 2025 memperlihatkan bahwa rata-rata produk cacat mencapai lebih dari 1.600 pieces per hari. Melalui analisis Fishbone, diketahui bahwa belum adanya SOP yang jelas, kurangnya kebersihan alat, ketidaktelitian pekerja, hingga perbedaan kualitas bahan baku menjadi penyebab utama munculnya masalah. Rencana perbaikan yang telah disusun mengarah pada peningkatan tata kerja, keberhasilan area produksi, pengendalian waktu proses, serta standarisasi tahapan operasional. Jika diterapkan secara konsisten, perbaikan ini diharapkan dapat menurunkan tingkat cacat, meningkatkan efisiensi waktu, serta memberikan kualitas produk yang lebih stabil. Selanjutnya ada saran. Saran yang pertama itu pabrik memerlukan menetapkan SOP tertulis untuk setiap tahap produksi, terutama pada proses pemasakan, pengepresan, dan pemotongan agar karyawan memiliki pedoman kerja yang jelas dan standarisasi. Yang kedua, pelatihan berkala bagi karyawan sangat penting untuk menekan kesalahan manusia. Pelatihan dapat difokuskan pada pengoperasian alat, cara menjaga kebersihan, dan kontrol kualitas. Yang ketiga, perbaikan manajemen kebersihan. Sebaiknya dilakukan secara disiplin, misalnya dengan menerapkan checklist kebersihan harian untuk alat dan lingkungan produksi. Yang keempat, seleksi bahan baku perlu diperketat dengan menentukan standar kualitas kedelai serta memilih supplier yang konsisten menyediakan bahan baku sesuai kriteria. Yang kelima, pabrik disarankan melakukan evaluasi rutin terhadap indikator kinerja seperti tingkat cacat, waktu produksi, dan keluhan konsumen. Yang keenam, evaluasi mingguan atau bulanan dapat membantu mendeteksi masalah lebih cepat. Yang keenam, pemeliharaan mesin secara berkala perlu dijadwalkan untuk memastikan alat produksi tetap berfungsi optimal dan tidak menyebabkan cacat pada produk. Dengan penerapan langkah-langkah tersebut diharapkan kualitas produk dapat terus meningkat, proses produksi menjadi lebih efisien, serta kepuasan konsumen terhadap produk pabrik tahu Rina bisa terus terjaga. Selanjutnya ada lampiran. Di sini gambar 1 dan 2 ada suasana dari pabrik tahu Rina. Yang ketiga tuh ada ukuran tahu yang nggak sama, dan yang keempat itu tekstur tahu yang lembek. Yang kelima itu ada produk tahu kotor, dan yang terakhir ada warna tahu sedikit menguning yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Demikian dari yang sudah kami paparkan. Mohon kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.